Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat mengeluarkan senjata api, pelaku curanmor tewas ditembak polisi. Melanggar dokumentasi keimigrasian, 10 warga negara asing ilegal asal Nigeria dan Afrika Selatan ditangkap. Harga cabai rawit merah semakin meroket. Di Pasar Pandeglang tembus Rp100.000 per kilogram. Warga di Desa Margaluyu, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, geger setelah salah satu warga menemukan seekor ular jenis king cobra di sekitaran permukiman warga. Karena tidak ada warga yang berani, penangkapan harus dibantu petugas pemadam kebakaran. Saat akan ditangkap, ular tersebut sempat berontak dan menyerang petugas karena ular sempat masuk ke dalam lubang. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki serta peralatan khusus, akhirnya ular king cobra sepanjang 3 meter berhasil ditangkap. Menurut petugas damkar, ular berbisa tersebut pertama kali ditemukan di dapur rumah warga. Laporan dari warga Desa Margaluyu, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak terkait keberadaan seekor ular jenis king cobra di dapur rumahnya. Itu prosesnya apa, Pak? Prosesnya ketika kita menerima laporan, kita langsung bergegas ke lokasi dan kita temukan ularnya keluar dari dapur terus ke tumpukan batu di sekitaran rumah. Setelah berhasil ditangkap, ular king cobra langsung diamankan oleh petugas dengan cara dilakban dan dimasukkan ke karung. Kemudian diserahkan ke pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Serang. Arel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Memasuki bulan Agustus, pedagang bendera dan pernak-pernik yang berhubungan dengan Hari Kemerdekaan semakin menjamur di sejumlah daerah, seperti yang terlihat di Jalan Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah pedagang mulai berjualan menjajakan berbagai pernak-pernik 17 Agustusan, mulai dari bendera merah putih berbagai ukuran, umbul-umbul, dan aksesoris bernuansakan kemerdekaan kepada warga yang melintas. Harga yang ditawar pun bervariasi, seperti bendera merah putih yang dijual mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000. Umbul-umbul dijual dari harga Rp80.000 hingga Rp200.000. Sedangkan aksesoris kecil dijual mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000. Sebagian besar pedagang yang berjualan aksesoris Hari Kemerdekaan ini merupakan pedagang dari luar Kabupaten Lebak, Talun misalnya. Bersama beberapa temannya, ia rutin berjualan bendera di Kota Rangkas Bitung menjelang peringatan HUT RI. Aksesoris apa aja sih yang ditawarkan di sini, Bang? Banyak sih, bermacam-macam. Ada yang kecil sampai gede, dari yang pendek sampai panjang lah gitu. Harganya mulai dari berapa sampai berapa, Bang? Harga mulai dari Rp5.000 sampai Rp150 lah. Dari tahun kemarin sampai tahun ini belum dijalanin ya. Dari tahun kemarin tuh lebih parah dari tahun sebelumnya gitu. Omsetnya juga ya parah. Kalah sama online juga atau gimana sih? Ya, itu nomor satunya. Jadi rata-rata orang kadang-kadang yang nggak mau keluar jauh, itu belinya di online. Selain bendera, warga biasanya membeli berbagai aksesoris untuk dipasang di sekitar rumah agar peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia semakin meriah. Meski di tengah persaingan dengan perdagangan daring, para pedagang musiman ini tetap optimis bisa mendapatkan rezeki dengan berjualan bendera.
Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Meski program makan gratis bagi anak-anak baru akan dimulai dalam masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Gibran, namun sejumlah persiapan dan simulasi terus dilakukan di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Tangerang. Agar program tersebut bisa berjalan, petugas dari Pemkot Tangerang bersama Dewan Ketahanan Pangan Nasional memantau langsung dapur produksi makanan bergizi gratis. Salah satu menu makanan bergizi gratis yang disiapkan antara lain sayuran, telur ayam, tahu, daging ayam, serta 1 potong buah-buahan. Di Provinsi Banten, 2 wilayah simulasi makan gratis, yakni di Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Menurut penjabat Wali Kota Tangerang, pelaksanaan simulasi makanan bergizi gratis dilakukan di SDN 4 dan 5 Sukasari, SMP Negeri 4 Kota Tangerang, serta Yayasan Islam Asyikuriah dengan anggaran Rp17.500 untuk 1 porsinya termasuk susu. Anggaran tersebut diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Tangerang. Simulasi uji coba makan bergizi gratis yang rencananya akan kita laksanakan sebanyak 36 sekolah di Kota Tangerang ini dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 Agustus. Nah, supaya persiapan tanggal 5 dan 9 sampai dengan 9 Agustus itu maksimal, kita ingin memastikan tata kelola mulai dari proses penyiapan sekolah, penyiapan siswa, sampai dengan penyiapan makan dan pelaksanaan makan sampai dengan selesai makan itu bisa berjalan lancar. Maka hari ini kita coba simulasikan dulu di 5 sekolah. Menurut Ketua Tim Dewan Ketahanan Nasional, Kota Tangerang menjadi wilayah yang ditunjuk sebagai pilot project gerakan makanan bergizi, lantaran sebagian wilayah dengan perkembangan yang cukup baik. Tim 5 ini langkah awalnya untuk melakukan satu mitigasi, yang mana untuk melakukan mitigasi ini terkait dengan program makan bergizi gratis. Sampai di mana permasalahan yang akan timbul dalam proses dari proses kita ini ada beberapa aspek atau beberapa parameter yang akan kita sampaikan kepada Presiden terpilih maupun Wakil Presiden terpilih maupun kepada Pak Jenderal Tni Wiranto sebagai ketua tim, yang mana proses ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Misalkan yang pertama adalah tentang susu. Kenapa kita diawalkan dan pertama dengan susu? Karena kebutuhan susu nasional ini satu harinya ini kurang lebih sekitar 7 juta liter. Rencananya pelaksanaan makan gizi gratis di Kota Tangerang akan dimulai pada 5 hingga 9 Agustus 2024 mendatang di 36 sekolah yang berada di daerah tersebut. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.